Rahman ya Rahman sa'idni ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah wala hawla wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Yang kami hormati para tokoh masyarakat, yang kami hormati Sohibul Bait, yaitu Haji, maaf saya tadi belum kenalan, selamat Sohibul Baitnya jadi gak hafal. Yang kami hormati dan kami sayangi ibu-ibu muslimat, juga ada sebagian bapak-bapak di sebelah. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada malam ini kita bisa kumpul untuk memperingati Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa sholawat serta salam kami limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapat syafaatnya di pada mahsyar kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu muslimat, sebagian kaulah mujahi, malam semakin kentoh memperingati Isra dan. Jadi Isra adalah perjalanan Nabi di malam hari dari Masjidil Haram yang ada di Mekah ke Masjidil Aqsa yang ada di Palestina. Setelah itu melanjutkan perjalanannya dengan Mi'raj. Mi'raj itu perjalanan Nabi dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Isra dan Mi'raj yang dilakukan oleh Rasulullah, perjalanannya hanya memakan waktu sehari semalam atau 24 jam. Masuk akal bunten? Masuk akal bunten? Tidak masuk akal. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa saja butuh 2 bulan numpak onta, sementara ini ditempuh sehari semalam. Isra dan Mi'raj, perjalanan dari Mekah ke Palestina dan ke Sidratul Muntaha. Tapi yang perlu diingat ibu-ibu, peristiwa Isra Mi'raj kantong yang perlu kita ingat bahwa dari peristiwa ini Rasulullah mendapat perintah, mendapat amanah, yaitu untuk melaksanakan ini menjadi penting, karena yang ditanya nanti, amal yang ditanya nanti di akhirat adalah sholat. Karena sholat ini kesarana ibu-ibu, wasilah ibu-ibu, perantara ibu-ibu, perantara kita komunikasi dengan Allah. Panjenengan nelpon putranya, nelpon suaminya, nelpon tetangganya, nelpon kancannya, sehari bodoh 10 kali. Kira betul?
semakin ini kepun eranya canggih, era Android, thank you. Senang seorang yang bisa, senang seorang yang sepo, ini kesibuk sarang HP, mengaku ternyata ini. Oleh sebab itu, ibu gunakan, karena sekarang ini sudah era canggih ini, gunakan HP sebaik mungkin untuk kebaikan, untuk silaturahmi. Semakin ber-WA kira bunten, semakin ber-Facebook kira bunten. Jadikan sarana itu sebagai silaturahmi. Betul, kalau juga menikmati kecanggihan WA, kecanggihan Facebook, untuk apa? Gunakan sebaik-baiknya. Dan guna tak terpangki sarang kancah MI Dimen ada 20 tahun atau 30 tahun yang lalu. Alhamdulillah, ada WA, ada Facebook, ada BBM, kita bisa nyambung silaturahmi kembali. Itulah manfaat dari kecanggihan teknologi kalau kita gunakan dengan baik. Tapi kalau digunakan dengan tidak baik, banyak kejadian dan tentu. Oleh karena itu, sebagai orang tua tetap harus mengawasi putra putrinya, karena zaman semakin pun zaman Android ini semua berita bisa diakses oleh anak-anak kita. Jadi kita harus ekstra hati-hati ibu-ibu, terutama yaitu terkait sholat. Anak usia dini ini pun ajarin sholat, cek berak soro, ibu main HP, anak soro, pujian, ibu bakun perhatian. Nah, itu yang tidak benar, karena anak-anak itu lebih meniru ketimbang menurut. Nah, karena entoh ki lebih suka neroh tempel manot. Kurtek sholat tapi ibu tak sholat, kita gunakan haleha juga. Kira bunten, terutama ibu-ibu, karena ada satu syair dari Arab, al-ummu madrasatul ula. Ibu ini adalah sekolah pertama. Jadi sekolah pertama ini benih SD, benih TK, benih RA, tapi adalah ibu. Tentang hadis ibu-ibu yang mengatakan bahwa al-mar'atu imadul bilad, perempuan atau wanita itu adalah tiang negara. Idza soluhat bilad, idza fasadal bilad. Kalau monreng bilin bagus, negara monreng bilin juga, negara mencoba. Kenapa begitu ibu-ibu? Karena ibu lah yang melahirkan generasi anak muda yang akan memimpin negara kantong. Siapa tahu ada presiden lahir dari rahim ibu-ibu yang ada di muslimat ini. Kita tidak tahu ibu-ibu, malah kantong ini. Perempuan adalah tiang negara. Apabila wanitanya baik, maka negaranya baik. Apabila wanitanya buruk, maka negaranya buruk. Dalam artian ibu-ibu inilah sebekal melahirkan generasi penerus dan mengajak sembuh lagi, mengingatkan anak kita terutama tentang sholat ibu-ibu, karena sholat ini dampaknya mumpancen dilakukan dengan khusyuk, tidak akan berimbas ke
amal yang lainnya. Disebutkan dalam Al-Quran entah bedeh telah golongan pelaku sholat. Pertama nikah golongan khasyiun. Golongan khasyiun nikah golongan orang sehusyuk, tak mikirin apa pun, cuma mikirin tak mikirin, karena inti dari mi'raj entok naik ke atas, meninggalkan bumi. Jadi tak enak pun urusan alias urusan dunia. Maupun sholat cek mikirin dunia, berdebatan mikirin dunia, berdebatan mikirin akhir. Nah, sholat ini sarana kita untuk komunikasi dengan Allah dengan hanya memikirkan akhirat. Ini ke orang khusyun. Jadikanlah sholat seperti kita butuh, ibu-ibu. Butuh sedekah, butuh sengenoma, butuh sesarena, butuh terhadap suami. Nah, itulah menjadikan sholat sebagai kebutuhan, bukan beban. Kadang orang berjam berapa kok masuk neraka, nah itu sudah beban. Kadang orang yang berjam hanya menggugurkan kewajiban, tak berjamnya mumpung sempat, nah itu namanya hanya ingin menggugurkan kewajiban, bukan karena kita butuh pada Allah, butuh ke Allah. Makanya laku kau butuh menjaga sholatnya, tes-tesnya lepas laku. Anggaplah kita butuh makan, makanan sama dengan sholat. Kita butuh makan. Dalam mengajarkan anak kita sholat, ibu, kita tidak diperkenankan untuk kasar. Tidak boleh kasar, tak oleh abentak, apapun melakukan kekerasan ini. Apalagi usia setahun, 2 tahun, 3 tahun, sampai 5 tahun. Ini adalah masa-masa golden age, artinya masa-masa usia kemasan, masa-masa membentuk otak. Ada sebuah penelitian ini di Universitas Chicago di luar negeri. Dokter ini Dokter Les Goyot ini melakukan penelitian, ibu-ibu, ke anaknya sendiri. Jadi tatkala beda suara keras, sel-sel otak mereka berguguran. Dan kita dalam sehari abentak anak, agikir ke anak berapa kali, 5 kali, 10 kali, atau tetong kali menggigir ke anak ini. Itu berapa kali sel otak bermiliaran akan runtuh. Sama dengan bangunan, ibu. Bangunan kita mareh, ki buru abangun ki buru masang betah. Nih kebah bergetaran lebrek, kujur nabuntan. Nah, ini penelitian otak anak dalam usia 1 tahun sampai 5 tahun. Ini kan masa-masa membangun sel-sel otak, ibu-ibu. Sekali dibentak rontok miliaran singaman sel otak, ibu-ibu. Mangkan jasa kasar hingga kadang ibu punya masalah atau karbi laki seperti pelampiasan bersereng. Dari pelampiasan bersereng anak tak anin napengi pada masa langsung nyerang kanan kira boten, langsung kikir kanan kira boten, langsung ngokol anak, langsung ngopi kanan kira boten. Padahal dalam ilmu yang diteliti oleh dokter luar negeri, kita jangan sekali-kali bentak anak.
bentak satu kali akan merontokkan miliaran sel otak. Mau bentak sekalian sudah bermiliaran, saya rontok sel otaknya mundur 5 kali 10 kali karena hitam. Mangga membeda potran apa senan iya jadi napa tak masuk pas moja moja gendong moja benar sebenarnya kok kadang biasa ibu-ibu senter lagi padahal saking tobok kiri saya bentak akhirnya sel-sel otaknya banyak yang runtuh ibu-ibu. Ini yang menjadi pelajaran bagi ibu-ibu agar kita mengasuh anak-anak harus lebih sabar, ngajarin sholat juga harus sabar, ngajarin terkait agama juga harus sabar. Ada pertanyaan dari anak-anak kita yang pengen tahu kok tuh sabar. Pola anak-anak nih ke ibu beda sekritis potran dan gula bini ibu kok nggak sholat, ibu lagi datang bulan nak. Apa itu datang bulan? Apa ngelancu? Apa itu datang bulan? Datang bulan itu cepat pak saya beri pak bapak saja ya. Nah, anak gak bisa mikirnya kasar, hanya bisa membayangkan, berpikir abstrak. Anak-anak itu harus kita perlihatkan konkret, senyata. Akhirnya berapa ibu? Karena ajuran sakit termuter pakun ngejar anak ini, akhirnya suatu hari sarang dan gulasa diajak mandi bareng. Caranya begitu. Nah ini loh dek yang namanya datang bulan keluar ini, jadi nggak boleh sholat. Oh begitu. Nah akhirnya anak-anak tahu. Itulah anak-anak berpikir konkret. Tak bisa anak-anak cuma jelas sakit, tapi tak dipraktek. Sama sarang panjenengan ngajar anak-anak abrejeng, tapi panjenengan tak mengajarkan abrejeng. Kisah bulober nanti. Anak-anak juga begitu. Dek, kalau sudah ini itu najis. Apa najis? Ini katanya langsung. Najis itu apa? Najis itu yang membatalkan wudhu. Nah, seperti apa? Nah, seperti ini. Anaknya itu harus berpikir hal yang fakta, hal yang nyata. Tidak bisa kita hanya berteori. Kadang ada hafalan-hafalan seperti doa wudhu, mempera esoro, nih tapi nyata hafal. Tapi kalau sudah mandi, ayo dek mandi. Setelah mandi langsung wudhu. Naik berangin pertama wudhu. Laskare serang langsung ajarin wudhu. Aberengin. Nah kita nikah hafal, tak usah pun ajarin. Tapi mempera ayah ajarin ini tapi nggak dipraktekkan, itu akan banyak loh niki. Dalam karinta ibu-ibu di malam Isra dan Mi'raj ini ada 3 hikmah yang perlu kita ambil. Yang pertama yaitu tingkatkan ibadah, karena inti dari Isra Mi'raj kentok meningkatkan. Mi'raj naik berarti harus meningkat akidahnya. Nah apa akidahnya toh? Akidah ini kan keyakinan ibu-ibu. Panjenengan yakin apa punten dengan Islam yang ajunan anut? Ini lagi. Bodoh aliran nikah. Semakin keposak aliran beraneka ragam lagi. Mon panjenengan nikah yakin dengan aliran
yang sekarang ajunan anut, misalnya ajunan Noro NU, kita Noro NU ampun. Misalnya panjenengan Noro Muhammadiyah, ngereng Noro Muhammadiyah. Ini dikuatkan akidahnya. Makle panjenengan beda aliran anyar, ngaku nabi, ngaku serah, nikah tak tergoyahkan ibu, tak gempang tergoda. Kedua adalah kita berharap Isra Mi'raj ini bisa meningkatkan hubungan kita dengan manusia yang lain, terutama misalnya dengan keluarga. Orang zaman semakin nikah tahun politik tak pada pelena langsung pun saling ataukah saling amosoan, tetangga saling ngobrol. Itu yang harus kita tingkatkan, uswatun hasanah yang harus kita yang harus kita tingkatkan. Kenapa boleh dengan tetangga? Kadang dengan tetangga masalah anak jadi tokaran, kira hutan. Kadang masalah anak di guru atau kadang laporasi kira hutan. Kadang atau sarang lake atau kol sarang lake semakin kebanyak laporan KDA KDRT atau kol lake langsung laporan kira hutan. Thank you. Maka dari itu kita tingkatkan ukhuwah kita agar kita tidak mudah terpengaruh, mudah terprovokasi. Napa boleh zaman semakin ki masalah kini rajin. Allahumma sholli ala Muhammad. Sekarang berbisau ibu-ibu, mudah-mudahan kita tadi saling belajar, saling memberi ilmu, saling bermanfaat. Insya Allah kalau kita melaksanakan sholat, hidup kita akan tenang, menjalani hidup juga akan tenang. Insya Allah semuanya akan memberi keberkahan. Amin amin ya rabbal alamin. Saya terbisawa seberiatina wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.